ketika dia mau wawancarain orang-orang Indonesia, dia mau nyari politisi katanya, disuruh pergi ke warung kopi, malah dia bingung. Lah bukannya politisi adanya di parlemen? Enggak, parlemen itu sekarang itu orang warung kopi justru di situ. Makanya kan apalagi anggota dewan itu Pak, itu kalau ada pertanyaan buat anak sekolah nggak masuk Pak. Iya, nggak masuk. Karena kan ditanya cita-citamu jadi apa? Polisi, TNI, guru. Nggak ada di ininya Pak, pilihan, choice-nya nggak ada. Di choice-nya nggak ada. Jadi, tapi anehnya setelah Pada gede, jadi. pada berebut jadi anggota dewan. Nggak disebut tapi direbutin ya. Ya, kalau kita hitung kalkulasinya juga jadi anggota dewan, kalau misalkan kita bisnismen asli, nggak masuk Pak. Soalnya kata anak-anak tidur aja dibayar. Nggak masuk. Tidur aja dibayar. Karena kan perebutan kursinya terlalu tinggi Pak. Ya kan kursinya terlalu tinggi, sedangkan duit yang dikeluarin juga besar. Tapi ketika jahat semua orang berlomba ke situ tapi. Makanya sulap memang Indonesia ini. Nah, itulah makanya kita membentuk satu grup. Satu visi supaya anak-anak kita itu kelak dia bisa jadi orang yang bermanfaat. Guru itu harus bersatu. Medianya ya satu guru. Satu guru ya. Nah, makanya Pak, ini siapa yang mau mulai nih? Ya, Saya pengen tahu. Kalau saya guru besar, guru yang benar-benar besar. Kalau ini guru besar beneran. karena bayangan saya gini Pak, Ya. satu guru, berarti ini ada suatu organisasi ya. Entah di dalamnya itu guru, dosen atau apapun, tapi intinya guru. Kan kalau kita bisa tahu organisasi guru yang ada itu kan PGRI itu ya. Cuma memang belum pernah dengar organisasi yang dosen misalkan ya. Nggak tahu apa ini. Ada, atau sekarang iya. ada juga, ada dosen sekarang. Jadi apa ya, satu guru itu sebetulnya kita tidak akan memproklamirkan bahwa kita tuh organisasi. Kita media. Jadi kita basicnya di media website ada namanya satuguru.id. Ini yang akan jadi apa? Jadi wadahnya gitu kan. Karena kalau kita main di posisi organisasi, kalau di partai itu ada PKS, PKB, Demokrat, PAN dan sebagainya, seolah-olah nanti kayak gitu, ada PGRI, ada IGI dan sebagainya. Nggak harus kayak gitu Bang. Ya. Karena organisasi itu bebas kok. Betul. Nggak harus, kan itu hanya koordinasi aja. Betul. Ini Jangan sampai image kita terpenjara dengan yang sudah-sudah. Oh, enggak. Makanya Ya. kalau kita Ya. satu guru Enggak, ini sebenarnya enggak. Ini hanya strategi aja sebenarnya. Iya. Jadi gini. Bisa. Kebetulan semua orang nih udah punya bendera masing-masing sebetulnya. Dengan organisasi Bapak di Asosiasi Kepala Sekolah se-Indonesia, PGRI gitu kan. Nah, ini kan akhirnya kita berpikirnya begini, yang kita akan tonjolkan sebenarnya dari karyanya. Kita punya media online satuguru.id. Itu medianya para guru di Indonesia, tenaga pendidik, karena guru bagi kami tidak hanya sebatas guru ya. di sekolah. Nggak. Kita semua adalah Pas PJJ aja, orang tua jadi guru. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman. Bapak-bapak yang hadir di sini jadi guru ketika cerita ke anak-anak tentang bagaimana wartawan, itu jadi guru gitu. kita di rumah jadi guru buat anak. Nah, jadi satu guru ini tidak hanya guru yang ingatnya di sekolah gitu, tapi akan jadi semacam seolah kita bikin universitas kehidupan, Pak. Gitu kan. Nah, makanya kumpul di sini, diajak nulis, kemudian kita punya website yang namanya satuguru.id, website di sana. Nah, mungkin yang akan lebih jelas nanti Pak Om Jay. Ini terkenalnya Om Jay gitu. Saya Wijaya Kusuma. Ya, Wijaya Kusuma. Sama bunga ingat aja Wijaya Kusuma. Panggilannya Om Jay. Om Jay. Jadi kalau wartawan tak ketik kisah Om Jay, nah itu dapat saya tuh. Om Jay. Itu foto-foto saya menyebar di situ. Tapi nama asli emang Wijaya Kusuma? Wijaya Kusuma. Saya lahir pas mekarnya bunga Wijaya Kusuma di Bandung. Jadi ini kumpul unik-unik, Pak. Jadi setiap orang punya nama beken gitu. Jadi Saya sama ayah Mr. saya Bang. kasih nama Wijaya Kusuma karena mekarnya pas mekarnya Wijaya Kusuma. Yeah. Nah, jadi kita berharap semua orang itu jadi guru. Ya guru kehidupan. Ya karena kita harus menjadi pembelajar. Supaya jadi pembelajar itu, yuk kita gabung di satuguru.id. Nah,
Gabungnya gimana? Ya tinggal register aja, ngobrol apa yang kita bisa, apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai. Misalnya Bapak senangnya nulis, monggo, senangnya ngomong, monggo. Medianya ada semua. Tapi intinya bagaimana kita bisa berbagi. Belajar dulu, berbagi, kemudian menginspirasi. Nah, di satu guru kita pengen gitu. Kita belajar, kita berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman kita, pada akhirnya kita menginspirasi orang lain. Karena kita semua adalah guru. Nah, kalau kata bapak saya, guru itu kan singkatan. G, gagasan dan ilmunya sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Rupa-rupanya setelah diusut usahanya besar, gajinya kecil. Dulu kan gajinya banyak yang kecil kan. Terus saya kaget. Kemarin ketemu guru honor, Pak, saya gajinya sebulan 100.000. Gimana caranya Bapak bisa berangkat ke Cina? Kan kuliah di Cina sama saya, gaji 100.000 sebulan, tapi bisa berangkat ke Cina University of Mining Technology. Jadi ceritanya begini Pak, waktu itu Pak Menteri Muhajir datang ke sekolah saya, ditanyalah siapa yang gaji gurunya masih 100.000, dia nunjuk tangan, saya Pak, saya gaji 100.000 di bawah Muhammadiyah. Kalau gitu siapkan KTP Anda, saya mau bikin paspor, Anda berangkat kuliah di Cina University, guru 100.000. Nah, jadi di satu guru ini kita pengen memberi semangat kepada teman-teman, khususnya ya yang belum jadi PNS, yang masih honor. Kita belajar sama-sama supaya apa, kesejahteraan kita meningkat, profesionalisme kita sebagai guru meningkat. Kan sekarang udah ada macam-macam organisasi kan. Kayak di PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kita meningkatkan kesejahteraan teman-teman guru, meningkatkan kompetensi guru. Bahkan tunjangan profesi guru itu sudah kita perjuangkan di PGRI di zaman almarhum Profesor siapa yang dari Bandung? Prof. Surya. Itu hasil dari perjuangan PGRI. Tetapi satu guru tidak berperan ke arah sana. Satu guru untuk semua, hadir untuk semua. Jadi kita bukan bersaing, kita bersanding. Kita mempertemukan semua guru dari berbagai bidang ilmu. Makanya satu guru. Nanti akan ada lagi namanya kita munculkan satu murid. Kan satu guru, satu murid. Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah itulah makanya kami meminta Pak Prof. Yudo untuk jadi penasihat kita. Supaya apa? Saya sebagai pengawas ini bisa mengontrol nih jalannya udah benar belum nih. Jangan sampai nanti kehadiran kita justru membuat orang lain jadi nggak enak, harus mengenakan dan menyenangkan semua. Makanya tagline kita, mengajar itu menyenangkan. Satu guru itu tagline-nya, motonya, mengajar itu menyenangkan. Ketik aja satuguru.id, maka nanti ada logo mengajar itu menyenangkan, seperti kaos yang dipakai Pak Bambang sama Prof. Yudo. Jadi itu supaya teman-teman nanti pada ngumpul, mereka yang sudah jadi guru atau mereka yang sudah jadi di rumahnya memang menjadi guru, walaupun dia tidak berprofesi sebagai guru, dia bisa ikut andil, siapapun bisa. Tetapi yang paling penting adalah teman-teman guru yang mengajar di sekolah dan perguruan tinggi, karena dosen juga sebenarnya guru sama, cuma beda tempat doang. Udah, saya sama Prof sama-sama mengajar, beda, sama-sama pendidik, bedanya tempat. Saya sama Pak Bambang di sekolah, Pak Ahdiat nggak mau dipanggil Dedi, karena Dewan Digital takutnya. Dewan Digital Dedi. Nggak mau dipanggil Dedi, maunya Ahdiat. Dedi marganya katanya. Jadi kita tuh berusaha untuk mengajak teman-teman, yuk, mau guru, mau dosen, siapapun yang mau ingin berbagi ilmunya, silakan bergabung di satuguru.id. Silakan Prof, tambahin Prof. Oh, siap. Kalau saya tadi disebutkan benderanya, kalau saya benderanya dari Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia. Jadi yang ngurusin .id itu adalah Pandi, dan di Pandi itu ada beberapa unsur, ada unsur akademisi, ada unsur perguruan, ada unsur pemerintah, ada unsur satu lagi dari pelaku industri. Saya kebetulan di Pandi sebagai unsur representatif dari Universitas Indonesia. Jadi ya sehari-hari sebenarnya lebih banyak di UI. Nah, kenapa lalu kemudian kita terlibat dalam kegiatan ini seperti tadi disebutkan oleh Mr. Bam, panggilan nickname-nya Mr. Bam. Mr. Bam. Jadi kalau ketik di Google Mr. Bam udah ranking 1 lah sedunia. Jadi memang sih ini satuguru.id ini kan lebih ke arah forum untuk berbagi. Berbaginya apa aja? Berbagi apa aja? Berbagi pengetahuan, berbagi lalu kemudian pengalaman dan sebagainya. Memang ya karena kita perlu berbagi secara digital ya memang ya harus dituliskan. Jadi memang ya saat ini memang ya kita semuanya
bergerak dalam bidang pendidikan, bergerak dalam bidang guru dan dosen, tetapi punya sebenarnya kalau ditarik commonality-nya atau sesuatu yang umumnya adalah semuanya suka menulis dan suka berbagi. Dan kita punya orang-orang biasa, misalkan kayak Pak Ahdiat ya, bukan Kang Deddy ya, harganya Nur Hadiat. Nur Hadiat yang sudah menulis sekian banyak. Om J kita sama-sama tahu lah, di dunia blogger kan sudah sangat terkenal sekali. Yang ini lalu kemudian kita berkumpul membuat satu tempat untuk saling berbagi pengalaman, namanya satuguru.id. Nah tentunya keterlibatan Pandi ini kan juga kami dapat penerimaan kan juga dari iuran nama domain yang setiap tahun disampaikan oleh komunitas internet di Indonesia yang sama-sama menggunakan domain.id. Kami selalu terlibat dengan, kami berusaha untuk lalu kemudian mengembalikan itu juga ke komunitas kesehatan kita bantu, komunitas disabilitas juga kita bantu, termasuk tentu UMKM juga kita bantu, termasuk tentunya adalah komunitas untuk komunitas pendidik. Dan nanti kalau tadi Om Jai akan meluncurkan lagi satu murid.id, itu juga tentunya kita akan bantu. Tapi intinya ini adalah satu forum untuk lalu kemudian kita bisa saling berbagi di sana, saling berbagi pengalaman, dan untuk siapa tahu itu bisa ditarik juga pengalamannya untuk berguna untuk guru-guru yang lain. Demikian kira-kira. Nah, di website Satu Guru ini apa aja yang bisa di Siap. Objek. Iya. Jadi kita sih berharap teman-teman mau berbagi pengalamannya dengan cara menulis, dengan cara membuat video inspiratif, teman-teman yang mau bergabung. Nah, itu kita sekarang lagi aktif bikin festival menulis Satu Guru. Teman-teman nanti bisa pakai domain my.id ya, my.id ya. Atau pakai blog pribadi masing-masing. Terserah. Kayak saya kan pakai wijayalive.com. Mr. Gabam Saya pena mrbams.id. Sudah .id, Prof. Mas, Saya sudah bayar tiap tahun, Om. Dari uang sertifikasi. Iya bener, Pak. Karena selama ini, maaf ya Om J, ini motong biar lebih seru. Uang sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah itu nggak ada auditnya, nggak ada misalnya pertanggungjawaban, nggak ada. Pemerintah baru sebatas ngasih, nggak pernah misalnya setiap guru melaporkan nih uang yang dapat tuh dipakai apa misalnya. Itu belum ada, Prof. Siap. Jadi artinya tapi bisa saja kita bikin dipakai naik haji. ya, kita bisa memicu ini, misalnya sekian persennya dialokasikan untuk penunjang kompetensi pribadinya. Saya uang sertifikasi, Prof, Ya. itu buat langganan koran, Pak. Ya, dua koran di Jawa Barat lah, ya, itu. Saya langganan. Kenapa? Bikin semangat yang ke rumah kan, goes, naik sepeda, setiap bulan bayar. Itu dari mana? Dana dari pemerintah, sertifikasi. Nah, kemudian pena mrbams.id yang bayar ID-nya Ya, siap. itu per tahun itu 1 tahun udah 1 juta karena kapasitasnya semakin bertambah kan. Oh, sama saya ustadznya ya? Ya, saya sama ustadznya. setahun 1 juta. Itu dari mana? Dari sertifikat, tidak ngambil dari dapur. Nah, Satu Guru hadir nanti ketika di Pandi ada blog yang My.id, itu kan produk Indonesia. Beda kita, Om, ketika saya bpena.mrbams.wordpress.com masih pakai WordPress. Kemudian ada pakai Blogspot. Nah, Satu Guru akan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dengan salah satunya membuat blog My.id. Ya, saya sudah punya gurumau.myid. Ya, gurumau.myid. Nah, cuma hari ini karena ada kebakaran itu ya, jadi ada beberapa Ya, yang My.id belum bisa keakses gitu. Nah, yang serunya kenapa saya juga bergabung di sini? Ternyata di sini yang serunya ini karena dibikin asik ya. Tidak bicara tentang media pembelajaran, Pak, cara ngajar begini enggak, tapi berbagi pengalaman, saling memotivasi, sharing gitu. Wah, saya Guru Mau itu singkatan sebetulnya, motivasi aksi unggul. Oh, Gitu. mantap. Itu kan ada filosofinya. Kalau Prof juga ini senang dengan singkatan-singkatan, wis gitu kan. Satu saja tidak cukup. Nah, makanya Pak Deddy tadi satu blok tuh nggak cukup. Kita Ya, perlu banyak betul. blok. Pak Deddy akhirnya ada di Dewan Digital. Wah, ini Pak, gitu kan. Jadi serunya dia cerita tentang pengalaman ketika ngajar, Pak. Apalagi nanti kita ada guru-guru yang di pelosok, Prof. Oke. Ya kan, di Prof.
ceritanya pasti akan lebih seru. Iya. Bayangin saya ngajar jam 7 Om, buka satuguru.id, kemudian redaksi udah munculin salah satu profil misalnya guru di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi. Ketika mereka kirim tulisannya, saya untuk ngajar itu dia cerita harus begini. Mungkin kita dimudahkan ya Om. Saya di Bandung, saya di SMP Taruna Bakti. Om Jay di Lab School. Ya. Dan kita selalu kerjasama ya Om. Saya juga nggak ngerti, Prof. Kita udah OSIS-nya, sekolahnya tuh udah main bareng ya, student exchange gitu ya udah biasa. Tapi kok jadi tetap gabung ke sini gitu. Nah, jadi buat kami mungkin berada di sekolah yang menengah ke atas, semuanya udah dilalui gitu Om. Prof, jadi nggak ada yang beda kayak di kampung gitu. Nah, kita ingin berbagi. kita ingin ngangkat nanti. Gitu kan. Nah, mudah-mudahan ketika ada cerita-cerita yang orang jadi banyak tahu, banyak dengar, banyak orang yang nanti dukung. Oh, ternyata ada guru yang untuk ke sekolah saja harus naik kendaraan berjalan. Artinya apa? Bicara tentang pendidikan tidak hanya bicara tentang kompetensi, tapi harus ada dukungan. Jalannya dibenerin, sekolah bangunannya dibagi pindah. Nah, di satu guru ini kita akan banyak cerita. Tidak hanya cara ngajar yang bagus, ini pakai Canva, pakai PowerPoint udah agak ini, tinggalin, misalnya kan. PowerPoint buat yang pemula-pemula gitu. Nggak lagi ke sana, karena ranah itu udah banyak Om. Udah banyak yang pelatihan BIMTEK. Nah, kita mau seru-seruan nih di sini. Ngepop gitu ya. Nah, dari ngepop tuh kan asik ya. Ada yang gini, nanti akan ketemu tuh sesuatu yang unik-uniknya. Jadi intinya berbagi cerita guru. Gitu kan. Tapi bermakna. Iya ya, ternyata perjuangan di sana. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kapal induk besar. Nanti kan ada skoci-skocinya tuh. Jadi Tuh. platform sosial. Ya. Jadi platform sosial Ya. seperti Ya. Instagram, Twitter. Nah, itu kan akhirnya media-media juga akan mengutip kisah-kisah dari situ. Betul. Kalau dulu wartawan menjadi segalanya, sekarang wartawan juga sudah punya sarana lain untuk mengambil kutipan, mengetahui informasi. Terbantukan ya. Bantu. Betul. Karena memang narasumber kalau dulu itu kan personil ya Pak. Iya. Kalau sekarang itu udah banyak. Sekarang malah kalau dibilang kebalikannya, Kalau misalnya media sosial yang jadi narasumber. kalau Karena- media sosial masih Karena sudah agak, nggak ada ruang dan waktu. Iya. kalau media sosial masih agak kurang karena ketika sumber informasinya itu kejadian, kita kan tetap harus masih bisa mengkonfirmasi Ya, ulang. betul. Kalau misalkan ini guru, kita udah nggak perlu mengkonfirmasi ulang, paling menulis sumbernya. Kecuali kalau itu cerita tentang kasus. Nah, itu beda lagi itu. Ya. Kalau cuma cerita-cerita Yang menginspirasi keseharian ya. nah, itu. Dan mengenai keberagaman, ini kan profesor dari UI ya. Nah, Beliau ini sekolah swasta favorit, apalagi Om Jay Lab School, wah, kenal gitu kan. Saya mungkin satu-satunya dari sekolah negeri. ya. Saya kepala sekolah SMA negeri yang aktif di Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Keunikan saya diajak ke satu guru, saya itu berkiprah di SMA, tapi banyak menulis buku pelajaran. Kalau buka di Google, ketik Dedi Nur Hadiat, pasti di situ banyak sekali buku-buku ya. SD, SMP, SMA, TK gitu kan, bisa dipelajari, dibuka di Google gitu. Tapi yang saya tulis kebanyakan buku SD. Dan itu pun diminati oleh sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Walaupun saya menerbitkan di Gramedia Kartograsindo pada saat itu, dan Gasindo itu kan biasanya menangani sekolah-sekolah elit ya. Tapi ternyata direspon oleh sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Sehingga saya menata dari Sabang sampai Merauke pada saat itu. Luar biasa itu responnya. Makanya ketika ada satu guru memfasilitasi untuk tulis-menulis, kalau saya mungkin di antara semua kepala sekolah dan guru hampir mendekat di atas 70, hampir mendekat 100 tulisan kalau di buku yang saya terbitkan gitu. Salah satu di antaranya. Makanya begitu masuk ke satu guru aja beberapa minggu kemudian saya udah keluar 2 buku. Salah satu contoh. Karena apa?
saya tulis, langsung masukin di satu guru. Kalau dulu saya kan simpen di laptop yang hang, kena virus, hilang, udah lewat gitu kan. Kalau sekarang disimpan di media My ID itu, saya simpen aja di situ. Nah kemudian ketika mau saya terbitkan, saya kumpulkan, saya ditulang. Kayaknya untuk semua guru Indonesia sangat tepat. Iya, kayaknya dia bisa jadi sarana untuk menulis buku. Iya. Tapi jangan plak-plak copy paste. Betul. Nanti kita yang dapat dimaksud. isi. Pasti Itu yang dimaksud. kita maksud. Iya. Jadi kita menggali kreativitas menulis teman-teman Iya, guru. iya. Seperti teman-teman ini biasa Jadi akan meliput dari kegiatan-kegiatan. ketika kita tulis ulang, dia bisa ngeliat, oh gaya bahasa seperti ini yang bagus. Karena menulisnya seperti sidik jari manusia, nggak bisa dia, nggak bisa Iya, sama. karena kita dulu, saya juga dulu kan udah pernah jadi redaktur pelaksana. Saya tahu ini ketika wartawan ngasih berita, kalau dulu kan masih harus datang ke kantor, Betul, harus betul. ketik ya. Iya. Ketahuan nih, ini berita lu dapat dari orang, lu cuma ngetik. Ketahuannya rasanya beda ya. Ini sekarang mungkin profesor udah tahu tentang hal itu. Siap. Kemarin waktu penilaian uji kompetensi kepala sekolah, sekarang kalau kepala sekolah sudah 4 tahun diuji lagi. Apalagi kalau sudah 2 periode. Seluruh Indonesia itu kan harus berhenti jadi kepala sekolah, kecuali kalau lolos di ujian kompetensi namanya UKKS, uji kompetensi kepala sekolah. Kalau lolos membuat best practice dan data-data lain baru bisa dilanjut. Sekarang kan begitu. Kemarin begitu menulis, karena sudah kebiasaan menulis kan, banyak yang tidak lolos gara-garanya apa tadi yang Bapak bicarakan. Sekarang ada aplikasi, begitu ada best practice masukin ke aplikasi, blank merah ambil dari internet. Karena sekarang ada Karena Google punya mesin baca, Pak. Itu nggak lulus kan. Kalau itu kompas. Makanya satu guru ini bagus. Ya insya Allah mereka yang ada di satu guru nggak bakalan kejadian seperti itu. Cuma copy paste saja, ngambil nama orang karena takut salah ketik karena panjang. Ya udah kalian cari di Google. Copy paste kan, masukin ke best practice kita. Begitu dimasukin ke pada saat penilaian, merah itu. Merah itu, nggak lulus itu kan. Soalnya nggak tahu tekniknya, Pak. Tekniknya ya. Kalau mau kopas, harusnya ke note dulu. Ditaruh di note dulu, baru Baru di copy edit. paste diambil dari situ ya. Nah, tapi jangan copy paste langsung dimasukin ke teks. ke teks. Iya, jangan. Lebih baik jangan. Ya, Kalau betul. ada ketik aja. Oh ya, malah lebih bagus diketik. Lebih baik ketik ulang. Ya, Itulah karena- salah satu di antaranya lahirnya satu guru. Menurut saya tertarik di antaranya seperti itu. Sekarang banyak orang yang orang-orang hebat, pintar nulis dan sebagainya. Begitu uji kompetensi kepala sekolah tidak lulus, padahal dia hobi nulis, begitu kan? Ada hal-hal yang lupa. Salah satu di antaranya yang Bapak tadi katakan itu, jangan sampai copy paste. Kalau memang mau dari Google, ketik ulang Iya. lah. Ya, itu sumbernya harus Gitu. dibilang. Ini kayak misalnya gini nih, Pak Dedi ini karyanya udah banyak gitu. Nanti satu guru itu tidak hanya nanti produknya misalnya buku, enggak. Tapi kita akan dinamis. Kita bisa siapkan panggung buat Pak Dedi. Kita kasih kelas. Ayo Pak, ngomong. Bapak kan kepala sekolah, berbagi. Bukan buat kepala sekolah, tapi guru-guru yang siap atau punya cita-cita jadi kepala sekolah. Masuk di sana. Satu guru akan buatkan LMS-nya. Learning System Management-nya dia masuk. Kita akan buat. Gitu. Jadi nanti ada kelas-kelas yang juga tidak hanya buku. Om J nanti ngasih kelas literasi digital, Om. Masuk ke LMS kita. Jadi ini sesuatu yang juga dengan lain saya rasa beda. Kita tidak membandingkan, maaf ya, saya sebutkan ruang guru misalnya. Ruang guru yang buat murid gitu. Tapi kita berpikir bagaimana oke, di satu guru ini seru-seruan, tapi nanti ada juga kelas berbaginya. Yang tidak sama dengan yang di sana ngajarin PowerPoint, Canva, enggak ke sana, tapi justru kita akan sisi-sisi lainnya. Gitu kan? Pak Dedi dengan pengalaman kepala sekolah ngobrol sama para calon kepala sekolah nih. Apa nih Pak, kita yang ada nanti kelasnya. Gitu kan? Sehingga ke depan satu guru ini akan membuat panggung-panggung, Pak. Buat guru-guru, buat kepala sekolah, mereka berbicara. Karena bicara tentang karir seorang guru, kalau kita hanya ada di sekolah, guru paling pembina OSIS, Pak Kasek, kepala sekolah udah di swasta muter lagi, Om. Iya. Dari kepala sekolah jadi guru lagi. Kita akan jadikan karir lain. Di sini satu guru bisa guru oke, di sekolahnya biasa, tapi dia jadi narasumbernya skala nasional. Ketika diundang dapat
Kemarin saya dapat undangan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, jadi narasumber. Saya guru di Tarbak, saya izin dulu ke kepala sekolah. Bu, gini-gini, gimana kerjaan beres? Beres, Bu. Ya udah, boleh diizinkan. Artinya apa? Guru itu harus berani mengembangkan diri. Ya, pengamen aja di jalan Pak udah bawa sound system, dia ngemodal mungkin di atas 1,5 juta dia siap. Loh kita guru mau gini-gini aja ngajar, gitu kan? Nah di satu guru kita saling memotivasi nih. Gimana nih biar hidup ini bersemangat, biar hidup ini berbagi. Nah, itu Kalau dulu kan guru itu banyak yang ngambil sampingannya sambil ojek. Dulu itu kan begitu ya. Iya. Citra guru kan ya. Tapi terselamatkan dengan adanya Gojek ya. Betul. Jadi hilang Betul. kan itu. Ya. Di sampingan makanya begitu Ya. saya di koran Tempo satu halaman penuh memuat foto saya dan beritanya dengan judul di koran Tempo itu sampingan renyah bin halal. Itu foto saya gede itu. Tulisannya menceritakan pengalaman saya yang boleh dikatakan saya itu tidak bisa menulis. Tetapi saya punya ide-ide cemerlang yang memang dibutuhkan orang. Akhirnya di penerbit-penerbit besar juga saya menulisnya hanya beberapa, akhirnya bisa menjadi banyak buku itu. Ya udah Bapak bicara aja apa sih maksudnya gitu. Akhirnya bukunya jadi banyak terbit gitu. Dan bahasanya ya mereka juga tahu bahasa saya gitu. Jadi kalau saya bilang tadi karya saya kok sebanyak itu, itulah rahasianya. Saya nulisnya tidak terlalu banyak. Tapi ada jurus-jurus. Ketika orang butuh, jadi. Yang paling penting itu satu guru itu orang-orang yang hebat yang punya ide itu bisa ditarik, nggak bisa nulis dah Bapak ngomong aja di video gitu kan. Kelihatannya Pak Isnawan itu memberi peluang seperti itu, makanya saya tertarik gitu. Siapapun yang punya karya ya bagus sih sok ngomong apa. Di pesisian kan tidak ada internet ya Pak ya, yang ada HP. Begitu pergi ke sekolahan melewati sungai yang begitu airnya besar ya di video gitu kan. Setelah pulang ajar kan ini ada di kota ya di share lagi satu guru klik gitu kan. Nanti ditulis sama Mr. Bam dengan Om Jai itu kan itu yang dimaksud. Jadi ada di posisi manapun tidak ada masalah bagi satu guru gitu. Itu yang saya tangkap seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa kaitannya dengan kita wartawan ini?